Melanjutkan dari para sebelumnya, di mana saat ini si kacamata kembali mengatakan kepada Menglu, biar kukatakan padamu Nona, wajah bisa dikenali, tapi hati tidak. Lelaki ini sedang bermain di dua perahu, jangan sampai kau tertipu olehnya. Mengetahui hal ini membuat Menglu lantas mengatakan, sekalipun dia menginjak tiga perahu, aku tetap bersamanya, itu bukanlah urusanmu. Dengan mendengar hal ini, kacamata kemudian langsung mengatakan, kau ini, dia padahal telah membelikan dua tas untuk perempuan lain. Nilainya belasan juta. Aku hanya mengingatkanmu demi kebaikanmu. Meski mendengar hal itu, sosok dari Menglu kemudian mengatakan, lalu kenapa? Itu merupakan uangnya. Dia bebas menggunakannya sesuka hati. Selama dia bahagia, itu sudah cukup bagiku. Selama dia senang, aku juga bahagia. Saat ini dalam hatinya Menglu pun mengatakan, membelikan dua tas untuk seorang wanita saja. Shen Yuan telah membelikanku mobil senilai lebih dari 2 juta. Dan dengan mendengar ini semua membuat si kacamata berkata dalam hatinya, apa yang benar-benar terjadi saat ini? Perempuan ini tidak tahu tentang apa yang dialaminya. Dia padahal telah dimanfaatkan. Ini benar-benar membuatku bingung karena si gadis juga tampak senang. Kemudian, tanpa pikir panjang, Menglu langsung mengatakan kepada si kacamata itu, maaf, tolong menjauh sedikit. Wajahmu benar-benar mengganggu sesi latihan kami. Kini si kacamata berlalu pergi begitu saja dengan raut kekecewaannya. Dalam kondisi yang semacam ini, sosok dari Shen Yuan berkata dalam hatinya, pelatih Liu ini merupakan pelatih pribadi sekaligus pengurus rumah tanggaku. Dia sangat paham dengan perannya. Dia tidak akan peduli dengan hal-hal yang semacam itu. Jika pria itu mencoba untuk menjatuhkanku, lain kali pastikan segalanya terlebih dahulu. Pelatihan terus mereka lakukan, dan singkatnya 2 jam kemudian, Menglu pun di sana mengatakan, hari ini performamu sangat baik. Setiap gerakan akan dilakukan dengan tepat, namun besok kau harus meningkatkan ini semua. Shen Yuan kemudian mengatakan, malam hari aku diberi latihan intensif, siang harinya aku juga harus memberikan intensitas. Jangan-jangan kau ini sedang membalas dendam atas perbuatanku tadi malam. Menglu yang mendengar hal ini kemudian langsung mengatakan, tentu saja tidak. Hari ini fokusnya adalah mengenali gerakan dan alat. Setelah terbiasa, barulah mulai menggunakan beban berat. Kali ini mereka pun mulai membersihkan diri masing-masing. Ketika melakukan pemandian seperti itu, Shen Yuan pun kini mencoba untuk dilatih pada bagian yang belum dipahami, sehingga membuat Menglu pun mau tak mau harus menjalankannya. Permainan sepak bola kembali mereka lakukan dengan sangat ganasnya. Setelah itu, Menglu langsung menanyakan kepada Shen Yuan tentang apa rencana malam ini. Shen Yuan pun langsung mengatakan jika malam ini dia ada urusan. Untuk saat ini, lebih baik Menglu tidur terlebih dahulu sendiri. Kemudian, Menglu langsung mengatakan kepada Shen Yuan, apartemen ini terlalu besar. Bagi Menglu, sendirian malah terasa tidak nyaman. Dia akan kembali ke apartemen kecilnya itu. Shen Yuan pun kini mengatakan, baiklah, atur saja sesuai keinginanmu. Kini, Menglu kembali melakukan godaan terhadap Shen Yuan itu, dan tidak tanggung-tanggung. Kali ini tingkat kesukaan dari Menglu semakin bertambah. Nilainya sudah mencapai 88, hanya butuh 2 poin lagi. Dengan mengetahui ini semua membuat Shen Yuan berkata dalam hatinya, dari semalam hingga sekarang, ini benar-benar akan menguntungkanku. Sedikit lagi, ke angka 90. Itu sudah di depan mata. Aku sangat menantikan hadiah luar biasa apa yang diberikan oleh sistem nanti. Beberapa waktu kemudian tibalah Shen Yuan di kampus. Dari sana dia kembali bertemu dengan rekan kerjanya yang masih ditemani oleh pria penguntit yang menyukai gadis itu. Kemudian Fuzi pun langsung meninggalkan Geboy itu dan menuju ke Shen Yuan. Dia mengatakan kepada Shen Yuan, maaf, pria ini melihatku di kantin dan bersikeras untuk ikut. Aku sudah menjelaskannya berulang kali, tapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Kini si Geboy mulai mengatakan kepada Shen Yuan itu, jangan salahkan Fuzi. Aku sendiri yang ingin datang. Siapa tahu aku dapat membantu. Lagi pula, tambahan tenaga tidak ada salahnya bukan? Shen Yuan kemudian langsung mengatakan jika itu tidaklah perlu. Dan saat ini, Geboy tidaklah berguna dalam urusan ini. Yah, Shen Yuan dan Fuzi langsung bergegas masuk ke dalam ruangan, meninggalkan Geboy seorang diri di luaran. Si Geboy pun tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa berkata dalam hatinya. Dalam ruangan hanya ada Shen Yuan dan Fuzi. Pintu tertutup, tirai jendela juga telah ditarik. Mereka sepertinya sedang melakukan sesuatu. Ini padahal hanya ruang kegiatan.
mengapa perlu menggunakan tirai segala. Dengan kondisi yang ada membuat Shigeboy tampak overthinking. Dia kini malah membayangkan jika Senniwan dan Fuzi tengah melakukan adegan yang mesra. Shigeboy benar-benar panik dengan kondisi itu. Sedangkan di dalam, Senniwan menanyakan kepada Fuzi tentang perkembangan promosi. Fuzi pun di sana mengatakan poster dan naskah sudah dipublikasikan melalui akun resmi Weibo, Quayin, dan juga tembok pengakuan kampus. Jumlah tayangan dan minat cukup tinggi. Namun untuk proposal bisnis baru masih punya waktu dan memerlukan waktu sedikit lebih banyak. Senniwan kemudian mengatakan, "Aku berniat mendorong satu gelombang promosi lagi supaya popularitas meningkat lebih tinggi." Kemudian Fuzi langsung mengatakan, "Secara spesifik, bagaimana caranya? Apa aku perlu melakukan sesuatu?" Kini Senniwan langsung mengatakan, "Kaitkan startup inkubator ini denganku secara langsung. Biarkan semua mahasiswa internasional tahu bahwa aku merupakan investornya. Kau buat posting atau caption yang mencolok. Misalnya, astaga, mahasiswa di kampus kita ternyata menginvestasikan 10 juta untuk pusat startup. Tak disangka, investor pusat inkubasi merupakan mahasiswa akhir. Ini sangat gila. Di kampus kita benar-benar ada top tier sugar daddy, tapi jangan ungkap siapa orangnya." Dengan mendengar hal ini, Fuzi langsung mengatakan, "Kita lepaskan informasi sedikit demi sedikit, biarkan rasa penasaran itu tumbuh, hingga semua orang mulai menebak. Setelah ekspektasi memuncak, barulah kau nanti muncul." Dengan kondisi yang ada ini membuat Fuzi pun kini berkata dalam hatinya, "Meskipun aku tidak memahami alasan Senniwan melakukan ini semua, dan agar dirinya terekspos seperti ini, tapi itu bukanlah urusanku. Tugasku hanya menjalankan perintahnya." Setelah itu, Senniwan kembali mengatakan kepada Fuzi, "Apa yang kau katakan tadi itu sangatlah tepat. Dengan cara ini, popularitas akan melonjak tajam, dan jumlah pendaftar ke inkubator juga akan meningkat. Semakin besar jumlahnya, semakin baik proses penyaringan proposal berkualitas." Saat ini, Senniwan juga mengatakan dalam hatinya, "Tujuanku pertama, membangun reputasi di dunia pendidikan. Kedua, menyaring senpai dan kohai terbaik. Dan yang ketiga, setelah dana 10 juta habis, Senniwan akan menerima hadiah industri dari sistem ini." Senniwan juga menegaskan, untuk hasil yang optimal, jangan bocorkan apapun di tahap awal. Dia kini menanyakan kepada Fuzi tentang apakah ada kesulitan dalam pelaksanaan. Fuzi pun mengatakan jika tidak ada, dan mereka akan menggunakan strategi yang cukup tepat kali ini, di mana mereka tidak akan menggunakan akun resmi terlebih dahulu. Lalu, mereka akan mengaktifkan akun kecil untuk berkomentar dan memicu diskusi. Mereka akan tetap seperti itu terlebih dahulu. Dan sekarang, Senniwan ingin membahas persoalan tentang Fuzi. Senniwan tanpa basa-basi langsung mengatakan kepada Fuzi apa yang Fuzi inginkan dari Senniwan itu. Fuzi benar-benar gugup mendapatkan pertanyaan yang semacam itu. Fuzi pun kini mulai berkata dalam hatinya, "Tidak kusangka, Senniwan langsung to the point seperti itu. Awalnya, aku memang berniat mencoba menjalin hubungan dengan dirinya. Namun sekarang tampaknya dia sudah punya pasangan. Dan sepertinya juga Senniwan tidak punya minat terhadap diriku ini." Kemudian Fuzi pun langsung mengatakan kepada Senniwan, semester depan dia akan mulai magang. Tapi seperti yang Senniwan tahu, lulusan dari kampus swasta seperti mereka sulit mendapatkan pekerjaan, apalagi jurusan marketing seperti Fuzi. Jadi Fuzi memikirkan sesuatu. Jika dia mengikuti jejak dari Senniwan, mungkin dia bisa mendapatkan penghasilan lebih baik ketimbang pekerjaan biasa. Dengan mengetahui hal ini, membuat Senniwan berkata dalam hatinya, "Dasar mahasiswa ini masih malu-malu saja. Kalau Fuzi langsung berkata bahwa yang dia inginkan adalah diriku, maka kita bisa menuntaskannya secara langsung." Saat ini, Senniwan akan menunda itu terlebih dahulu. Senniwan langsung mengatakan kepada Fuzi, "Kau bilang ingin mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Seberapa banyakkah maksudmu itu?" Fuzi langsung mengatakan nominalnya, yaitu 8.000. Fuzi tahu, jika lulusan jurusannya biasanya hanya diterima dengan 3 hingga 4.000 per bulan. 8.000 itu sudah 2 kali lipat dari pekerjaan biasa. Kemudian tanpa diduga, Senniwan langsung mengatakan kepada Fuzi, "Akan kutambahkan 2.000 lagi, jadi genap 10.000. Jika kinerjamu bagus, akan ada bonus dan hadiah. Mulai sekarang kau ikut denganku." Fuzi benar-benar kaget mendengar ini semua. Fuzi pun sampai berkata dalam hatinya, "Senniwan
sampai menawarkan gaji setinggi ini. Tapi kalimat ikut denganku barusan punya sebuah makna terselubung dan makna yang ganda yang membuatku bingung. Dasar kemudian ketika mereka tengah berbincang tanpa diduga ada teriakan dari si Boy yang membuat rapat mereka sedikit terganggu. Seniwan yang merasa terganggu kemudian langsung melakukan sebuah aksi terhadap sosok dari si Fuzi itu. Seniwan langsung mendekat ke arah Fuzi dan memberikan kecupan di bagian leher Fuzi itu, sehingga membuat Fuzi tampak benar-benar bingung. Bekas yang semacam ini benar-benar akan membuat si Boy itu frustasi. Mereka berdua kemudian langsung pergi menemui si Boy itu. Di sana, mereka berdua berlagak seolah-olah telah melakukan sesuatu. Seniwan mengatakan kepada Fuzi, "Fuzi, mulai sekarang pasang papan di depan pintu. Penguntit dilarang masuk." Dan dengan kondisi yang ada membuat si Boy pun semakin panik. Dia kini bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua. Dengan bekas yang dilihat oleh Boy semakin overthinking. Apalagi saat ini, Fuzi langsung mengatakan kepada Boy itu, "Tolong jangan ganggu aku lagi, aku sudah punya pacar." Mendengar pernyataan itu membuat si Boy semakin panik. Dia penasaran sejak kapan mereka berdua berpacaran. Kini, Fuzi tanpa pikir panjang langsung mengatakan kepada Boy jika mereka baru saja mulai berpacaran. Saat ini juga mohon jaga jarak, tidak boleh mengganggu Fuzi lagi. Kalau si Boy tetap berani melakukan itu, si Boy akan mendapatkan hukuman yang dapat diperoleh dengan cukup kejam. Atas adanya hal ini membuat si Boy benar-benar frustasi. Si Boy kini hancur seketika karena gadis pujaannya telah berada di pelukan orang lain. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-23 berakhir sampai di sini.